Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah kita ya, komputasi statistik. Ya, kita sekarang di pertemuan ke-6, yaitu analisis regresi. Ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai beberapa topik ya, diantaranya adalah analisis regresi sederhana, regresi linear sederhana, kemudian regresi linear berganda, dan juga korelasi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai regresi linear sederhana. Nah, biasanya untuk memecahkan sebuah permasalahan ya yang melibatkan lebih dari satu variabel, artinya kumpulan dari variabel, jika kita mengetahui bahwa ada hubungan yang melekat di antara variabel tersebut, kita bisa menggunakan regresi linear sederhana. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita memiliki sekumpulan variabel, ya, dan antar variabel tersebut tidak independen. Ya. Kita mengasumsikan atau mengetahui bahwa di antara variabel-variabel tersebut terdapat hubungan, ya, hubungan. Oke. Contohnya apa sih? Yang pertama misalnya, contohnya adalah bagaimana sih kita ingin mengestimasi keuntungan, ya, laba, atau kalau bahasa sekarang namanya cuan, ya, nah, yang diharapkan dari setiap pelanggan misalnya yang akan melakukan pembelian. Nah, misalnya kalian adalah bekerja di sisi marketing gitu ya. Nah, kalian ingin melakukan estimasi keuntungan dari setiap pelanggan yang akan melakukan pembelian. Nah, pelanggan di sini kan kita tidak memperlakukan secara sama. Ya, nah pelanggannya itu biasanya bisa kita klasifikasikan menjadi berdasarkan wilayahnya, misalnya ya yang tinggal di kota besar, yang tinggal di kota suburban ya atau suburban, kota satelit gitu ya, kota menengah gitu kan, atau kota-kota kecilnya. Nah, perilaku mereka kan masing-masing bisa berbeda, betul ya. Kalau yang di kota besar bagaimana karakteristik pembeliannya gitu ya, yang di kota suburban bagaimana pembeliannya. Suburban itu misalnya contohnya adalah kota-kota satelit dari kota besar. Misalnya kalau di Jakarta ya kota satelitnya adalah Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang gitu ya. Kalau di Surabaya ya berarti Sidoarjo, Mojokerto dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kota kecil. Yang kedua, misalnya kita ingin memperkirakan berapa sih jarak tempuh bahan bakar ya pada beberapa kendaraan jika volume mesinnya sama. Misalnya kalian memiliki sepeda motor ya, sepeda motor merek X, merek Y, merek Z gitu ya. Sama-sama 110 cc gitu ya. Kalian akan bertanya mana yang paling irit gitu ya, misalnya. Atau mobil gitu ya. Sama-sama 1000 cc ya, kapasitas ininya, volume mesinnya, bahan bakar ya 1000 cc. Mana yang paling irit gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga misalnya, kita ingin mengestimasi nilai jual rumah. Ya, nilai jual rumah yang luas tanah dan luas bangunannya sama. Ya. Biasanya itu dijualnya harganya berbeda tergantung dari lokasi wilayahnya. Betul ya. Jadi misalnya ada rumah ya dengan ukuran yang standar ya, ukuran standar, luas bangunannya 36 ya, luas tanahnya 72 meter persegi misalnya. Kalau rumah tersebut ada di Kalimantan Utara misalnya, di Kalimantan Utara ya, misalnya di Tarakan ya, dengan rumah tersebut ada di di pinggiran Bau-Bau misalnya di Sulawesi, dan rumah tersebut ada di Pondok Indah, ya, ini rumah yang sama, luas tanah dan luas bangunan, harganya bisa berbeda nggak? Bisa berbeda ya. Ya, berarti kan ada hubungan antar variabelnya di sana ya, antara harga dengan lokasi, betul ya. Nah, kalau tadi ini mungkin ada hubungannya antara keuntungan dengan tipe pelanggan. Yang kedua, ada hubungannya antara misalnya jarak tempuh dengan mungkin efisiensi bahan bakar, gitu ya. Nah,
kalau di dalam analisis regresi kita menyebutnya sebagai beberapa variabel namanya ya. Yang pertama adalah keuntungan yang diharapkan. Nah, ini kan apa yang akan diestimasi tadi ya. Kemudian jarak tempuh bahan bakar. Ini kan apa yang akan diestimasi, betul ya? Apa yang akan dicari, gitu ya. Kemudian harga rumahnya. Harga rumah jika diketahui luas bangunannya misalnya. Terus kemudian jarak tempuh jika diketahui volume mesinnya, ya. Kemudian keuntungan jika diketahui jenis pelanggannya. Nah, makanya 3 hal ini adalah hal yang kita cari, ya, hal yang kita cari atau hal yang akan kita estimasi, akan kita perkirakan. Nah, ini kita sebut sebagai variabel dependent, ya. Variabel yang nilainya tergantung dari variabel yang lain, atau kita sebutnya sebagai variabel respon. Kemudian yang kedua adalah kita menyebutnya sebagai variabel independen atau regresor. Nah, ini adalah variabel yang kita asumsikan memberikan pengaruh kepada variabel dependen atau variabel respon tadi, ya. Yaitu jenis pelanggan, ya. Ini kita asumsikan memiliki hubungan dengan keuntungan, ya. Kemudian volume mesin memiliki hubungan dengan jarak tempuh. Kemudian luas bangunan rumah memiliki hubungan dengan harga rumah. Gitu ya. Jadi kalau luas bangunannya sekian, harga rumahnya berbeda. Luas bangunannya 72 misalnya, harganya berbeda dengan yang luas bangunannya 200 meter persegi misalnya. Nah, ini ada 2 jenis variabel di dalam regresi linear sederhana, ya. Yang ini kita sering menyebutnya variabel baik dependent atau variabel respon dan variabel independen atau variabel regresor. Ini kita simbolkan sebagai X dan Y. Nah, Y itu adalah yang kita cari dan X adalah apa yang kita ketahui. Ya. Nah, dari kasus di atas nih kita mengasumsikan bahwa ada bentuk hubungan antara variabel respon atau Y dan variabel regresor atau X sebagai hubungan linear. Maksud dari hubungan linear adalah misalnya kenaikan di satu variabel independen, ya, maka besar kenaikannya juga akan sama pada variabel dependennya. Ya, itu kita sebut sebagai hubungan linear. Contohnya, luas bangunan. Luas bangunannya katakanlah 100 meter persegi, harga rumahnya adalah 500 juta. Ya. Kalau luas bangunannya 200 meter persegi, ya, naik 2 kali lipat harga luas bangunannya, maka harganya kita asumsikan menjadi 1 miliar atau 2 kali lipatnya juga. Nah, jadi proporsi kenaikannya itu sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai linear, gitu ya. Jadi kalau luas bangunannya 300 meter persegi berarti kita bisa mengasumsikan harga rumahnya juga naik 3 kali lipat, ya. Ya, jadi menjadi 1,5 miliar. Gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linear sederhana. Jadi hubungan antara variabel respon dan regresor harus kita asumsikan atau kita ketahui sebagai linear. Kalau secara matematis, ya, secara matematis kita bisa menggambar antara variabel X dan variabel Y, ya. Ini linear relationship-nya atau hubungan linearnya kita bisa asumsikan seperti ini sebagai garis miring yang mendatar. Nah, misalnya kalau tadi ya, variabel X-nya, ya, variabel X-nya. Variabel X-nya katakanlah luas bangunan, ya, yang luas bangunan. Variabel Y-nya adalah harga rumah, ya. Luas bangunan, kemudian harga rumah, ya. Luas bangunan, katakanlah di sini luas bangunannya adalah 100 meter persegi, ya, maka harganya misalnya 500 juta. Luas bangunannya 200 meter persegi, harga bangunannya naik 2 kali lipat juga, 1 miliar. Luas bangunannya 300 meter persegi, harga rumahnya juga naik 1,5 miliar. Nah, jadi kenaikannya linear, betul ya. Jadi makanya dia ada garis
garis miringnya yang menunjukkan kita bisa memperkirakan nilai dari variabel dependennya ya atau variabel responnya jika kita ketahui nilai dari variabel independennya. Ya. Dan garis inilah yang kita sebut sebagai garis regresi linier gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita akan mengestimasi nilai dari y-nya ya jika kita ketahui x-nya, nah kita memerlukan dua konstanta, yaitu intercept atau beta 0 dan slope atau beta 1. Ya. Beta 1 ini adalah slope, ini adalah menentukan kemiringannya. Ya. Kalau kalian di SMA pernah belajar mengenai gradien gitu ya atau kemiringan, nah slope ini seperti itu. Ya. Ya, ini adalah gradien atau slope ya beta 1. Kemudian beta 0 ini adalah berapa dia jarak ya, jarak dari sumbu 0 gitu ya, sumbu 0. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah ini adalah penimbang untuk x ya. Kemudian ini adalah bias atau bias. Nah, jika dalam regresi linear tersebut hubungannya bersifat pasti, maka kita menyebutnya sebagai hubungan yang deterministik antara dua variabel. Dan jika tidak ada komponen acak atau probabilistik yang kita ketahui. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa memastikan bahwa harga rumah itu hanya dipengaruhi oleh luas bangunan. Ya, jadi ketika luas bangunannya naik, berarti harga rumahnya harusnya naik juga, gitu ya. Nah, hal yang sama misalnya jika volume mesinnya naik, gitu ya, maka konsumsi bahan bakarnya juga naik. Ini jika seperti itu, maka hubungannya bersifat pasti atau deterministik. Dan ini tidak ada komponen lain yang akan mempengaruhi. Nah, kenyataannya di dunia nyata hal itu jarang sekali terjadi. Ya. Nah, di dunia nyata lebih banyak non-deterministik. Non-deterministik itu artinya adalah perubahan pada x itu tidak selalu sama dengan perubahan pada y. Maksud saya seperti yang tadi sudah saya contohkan. Misalnya harga rumah. Apakah ketika harga rumah tadi itu luas bangunannya itu mengalami kenaikan, apakah harganya juga mengalami kenaikan yang sama, yang linear? Seringkali tidak begitu, betul ya? Karena ada dalam teori ekonomi ada supply dan demand, ya, supply dan demand. Jadi ketika misalnya harganya murah, ya, demand-nya atau permintaannya banyak, gitu ya. Ketika harganya makin naik, gitu ya, demand-nya atau permintaannya makin sedikit misalnya. Karena yang sanggup membeli hanya sedikit. Akhirnya harganya ikutan turun. Jadi tidak linear lagi. Nah, misalnya. Nah, tapi model dalam regresi linear ini kita mengasumsikan bahwa hubungannya adalah linear, hubungan linear dan kita asumsikan dia deterministik, tidak ada variabel lain yang mempengaruhi kecuali memang variabel tersebut kita tambahkan. Nah, pada konsep analisis regresi ini intinya kita ingin mencari ya hubungan ya mempelajari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Hubungan mana yang paling terbaik gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah ketika misalnya kita mengetahui bahwa harga rumah dipengaruhi oleh luas bangunan gitu ya. Nah, apakah secara otomatis kenaikannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan ada kemiringannya. Ya, berapa persen kenaikannya gitu kan. Kemudian ada intercept-nya juga. Nah, pada saat kita mencari beta 0 dan beta 1, kita akan mencoba mencari mana hubungan yang terbaik. Mana model persamaan yang terbaik yang menjelaskan fenomena yang realita yang ada di dunia nyata. Nah, sehingga kita akan mencoba mencari best relationship ya, yang bisa kita gunakan untuk memprediksi dari nilai
variabel independen jika kita mengetahui nilai dari variabel dependennya di masa depan. Ya. Nah, dalam beberapa aplikasi ya di dunia nyata ya itu seringkali variabel independen itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja, tapi mungkin ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sehingga pada saat kita membuat modifikasi persamaan matematikanya, kita bisa menambahkan ada variabel lain yang ikut mempengaruhi ya dengan penimbangnya masing-masing, gitu ya. Penimbang atau kita menyebutnya sebagai slope. Ya. Oke. Nah, analisis untuk hubungan antara Y sama dan X ini memerlukan uji statistik. Ya, uji untuk model statistik. Yang model tersebut harus mewajibkan kita memiliki nilai X dan nilai Y, ya, nilai X dan nilai Y, di mana nilai XI dan YI-nya, ya, itu sebanyak misalnya n pasangan, ya, di mana jumlah X dan Y-nya sama, ya. Nah, bagaimana jika X dan Y-nya jumlahnya tidak sama? Nah, kita harus menyamakan dulu gitu ya. Apakah mengikuti salah satu jumlah di salah satunya, ya, baik yang variabel X maupun variabel Y, ataukah kita menambah datanya, gitu ya, sehingga nilai n jumlah observasinya, nah itu sama, ya. Oke. Nah, seringkali juga kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum ya model persamaan kita adalah cukup Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X, ya, beta 1X, atau kalau misalnya ada variabel tambahan kita tambah plus beta 2 X2 misalnya gitu ya. Nah, tapi seringkali ada juga ya nilai error, ya, nilai error atau yang terlibat gitu. Jadi ada variabel lain yang tidak kita ketahui yang menyebabkan adanya perbedaan nilai pada saat kita sudah memprediksi nilai variabel dependen tadi dengan variabel independen. Nah, inilah yang kita sebut sebagai error, ya, error atau random variable. Ya. Nah, kita sebut sebagai epsilon. Di sini disamakan sebagai epsilon. Ya, ini adalah komponen random yang ternyata mempengaruhi hubungan antara X dan Y. Yang ini tidak bisa kita ketahui, tapi kita ketahui nilainya, ya. Penyebabnya apa tapi tidak kita ketahui, tapi nilainya bisa kita ketahui. Nah, epsilon ini adalah variabel random, ya, yang di dalam regresi linear kita asumsikan terdistribusi pada nilai yang kita ekspektasikan itu sama dengan 0, ya. Kemudian variansnya itu sama dengan sigma kuadrat, ya. Nah, nilai dari sigma kuadrat inilah yang sering kita sebut sebagai error variance, ya, atau varians dari error, ya, atau varians dari residual. Nah, sehingga epsilon ini bisa kita sebut sebagai error, bisa juga kita sebut sebagai residual, tergantung nanti kita lebih dalami di mana, gitu ya. Nah, expected value dari epsilon sama dengan 0 itu maksudnya bahwa pada nilai X tertentu, ya, nilai Y-nya itu akan terdistribusi sepanjang nilai betul ya, atau sepanjang populasi, ya. Sehingga begini, katakanlah kita sudah menghitung hubungan antara variabel X dan variabel Y, ya. Tadi ini misalnya katakanlah ini adalah luas bangunan, ya, kemudian ini adalah harga rumahnya, gitu ya. Dan kemudian kita sudah mengetahui bahwa katakanlah tadi harga luas bangunan 100 meter persegi, harganya adalah 500 juta, gitu ya, satu. Kemudian harganya luas bangunannya 200 meter persegi, harganya 1 miliar dan seterusnya, gitu ya. Akhirnya kita bisa membentuk garis ini Y sama dengan beta 0 plus
beta 1X gitu ya. Nah, pada saat kita menambah jumlah amatan, jumlah observasi, kita mengetahui ternyata ada beberapa simpangan gitu ya. Ada beberapa yang prediksinya menyimpang gitu ya. Ada yang misalnya harga luas bangunannya itu 120 meter persegi gitu ya. Katakanlah nilainya harga jualnya itu harusnya mungkin sekitar 600 juta rupiah, ternyata malah di bawah itu. Ya, malah di bawah itu. Berarti ini kan ada simpangan ya, simpangan dari nilai yang kita prediksi betul. Ya, ada simpangannya. Ya, ada ini yang kita sebut sebagai error atau residual. Ya. Nah, demikian yang lainnya. Nah, nilai dari expected untuk error-error ini atau residual ini kita asumsikan sama dengan 0. Artinya apa? Kalau misalnya kita melihat atau menghitung nilai dari epsilon ini, dari E1, E2, E3, E4, E5 dan yang lainnya ya, akan terdistribusi di sekitar true value atau di sekitar garis regresi yang sudah kita hitung. Sehingga kalau kita kita jumlahkan semuanya itu nanti akan sama dengan 0. Itu kita asumsikan seperti itu. Ya. Nah, beta 0 dan beta 1 tadi ya, kita sebutnya sebagai parameter untuk intercept dan slope. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai parameter yang tidak kita ketahui, yang harus kita cari tahu, kita hitung ya. Jadi bagaimana hubungan antara misalnya harga luas bangunan terhadap nilai rumah gitu ya, harga rumah gitu misalnya. Nah, ada beberapa aspek yang sangat penting dalam analisis regresi ini ya, bahwa untuk mengestimasi parameter beta 0 dan beta 1 ini, yang dua-duanya ini sering juga kita sebut sebagai koefisien regresi. Ya, beta 1-nya kita sebut sebagai koefisien regresi. Ya, kita sebut sebagai koefisien regresi. Nah, asumsikan bahwa kita mengestimasi nilai beta 0 dengan B0 ya, karena beta 0 yang sesungguhnya di dalam populasi tidak kita ketahui ya. Nah, kita bisa membuat perkiraan dari nilai beta 0 yang sesungguhnya dengan nilai katakanlah B0 ya. Kemudian untuk beta 1-nya karena tidak kita ketahui, kita membuat angka estimasi dengan B1. Nah, sehingga dari nilai yang sesungguhnya ini, ya, yang seringkali nilai sesungguhnya ini adalah hanya Tuhan yang tahu, gitu ya, misalnya. Atau ketika setelah kita melakukan sensus, gitu ya. Nah, sehingga kita hanya bisa melakukan prediksi. Betul ya, prediksi. Nah, prediksi seringkali kita menyimbolkannya sebagai simbol cap. Cap itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya lupa. Ya, Y-cap gitu ya. Y-cap ini adalah nilai prediksi ya, prediksi untuk nilai Y yang sesungguhnya ya. Sehingga kalau ini adalah nilai yang sesungguhnya, Y, hubungan antara X dan Y yang sesungguhnya yang tidak kita ketahui, Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1X ya. Kita bisa mengestimasinya menjadi Y-cap sama dengan B0 ditambah B1X ya. Nah, tentu saja bahwa nilai prediksi kita ya, nih Y ini tentu saja bukan nilai yang sebenarnya, tapi ini hanyalah estimasi ya. Katakanlah ini kita bisa memperolehnya dari sampel yang kita miliki ya. Nah, kita berharap bahwa nilai dari prediksi kita ya, fitted line atau predicted line ini itu sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya ya, Artinya apa? Artinya ketika misalnya ini nilai yang sesungguhnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ya, yang sesungguhnya yang mungkin hanya kita ketahui setelah kita melakukan sensus misalnya ya, dari sampel, kita mungkin hanya bisa memprediksi seperti ini misalnya, garisnya sedikit lebih miring misalnya. Tapi kan kita berharap bahwa sedekat mungkin dengan yang sesungguhnya. Betul ya. Nah,
Oke, nah ini misalnya contohnya, teman-teman semuanya. Nah, kita memiliki data X seperti ini, ya. Nah, nilai X seperti ini, kemudian ini adalah nilai dari Y-nya, ya, nilai dari Y-nya, ya. Nah, sehingga kita bisa membuat prediksi, gitu ya, nilai dari apa namanya, berapa perubahannya, ya. Ini adalah prediksi kita. Y cap sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Gitu ya. Ini adalah prediksi kita, ya. Padahal sebaran datanya itu seperti ini, ya. Sebaran data kalau kita plot sesungguhnya, ya. Nah, nanti kita akan uji coba di dalam apa namanya coding dengan R, ya. Nah, ada satu konsep yang disebut sebagai least square yang ini akan sangat berharga sekali, ya. Cara untuk kita mendapatkan regresi linear, ya, regresi linear sederhana tadi, di mana residual itu adalah error pada nilai yang kita prediksi atau apa namanya garis prediksi kita atau fitted line, ya. Misalnya kita memiliki apa tadi nilainya, kita sudah memiliki nilai variabel X dan variabel Y, ya, sebanyak n jumlah data, gitu ya. Terus kemudian dari X dan Y tadi, ya, dari X dan Y tadi, nah kita menghitung atau memperkirakan, ya, merumuskan bahwa regresi linear sederhananya adalah Y cap sama dengan B0 tambah B1 XI, ya, ini kalau misalnya untuk setiap I, ya, jadi Y sama dengan B0 tambah B1X, ya. Nah, di mana masing-masing ini ternyata ada residual, ya. Nah, jadi residual itu adalah perbedaan dengan nilai yang sebenarnya, true value. Jadi perbedaan, nanti kalian boleh tanyakan apa beda antara residual dan error, gitu ya. Residual di sini, residual adalah selisih antara prediksi kita, Y cap, dengan nilai Y yang sebenarnya, ya, yang true value yang sebenarnya, yang seringkali juga mungkin kadang tidak kita ketahui. Nah, tentu saja akan lebih bagus jika nilai dari N residual itu ketika dia besar, gitu ya, kemudian pada saat kita melakukan prediksi, gitu ya, ternyata ada selisih residualnya, ya, residualnya yaitu E, gitu ya. Nah, kapan kita menganggap bahwa prediksi kita itu sudah tepat? Tentu saja adalah ketika nilai residualnya kecil. Ya, artinya prediksi kita dengan nilai yang sesungguhnya selisihnya sedikit, berarti semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Nah, dua persamaan di atas ini yang kita gunakan ini, ya, ini merupakan bentuk sebuah klarifikasi, ya, klarifikasi perbedaan antara residual dan error, ya. Nah, jadi kalau residual, ya, residual itu adalah selisih, ya, selisih antara Y yang kita prediksi, ya, dari regresi, garis regresi yang kita hitung dengan garis regresi yang sebenarnya. Ini disebut sebagai residual, ya. Tapi yang disebut error itu adalah nilai yang kita prediksi dengan nilai yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, jadi misalnya begini, katakanlah begini. Jadi ini ada nilai plot, ya, nilai plot seperti ini. Ini adalah harga bangun, apa namanya, luas bangunan, gitu ya. Kemudian ini adalah harga rumah, ya, harga rumah, ya. Katakanlah misalnya ada gambar yang lain, gitu ya. Ini misalnya ini apa namanya, nilai yang sesungguhnya adalah yang di bawah ini, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Ini adalah garis regresi yang sesungguhnya, ya. Ini adalah garis regresi yang sesungguhnya, ya, garis regresi sesungguhnya. Kemudian garis regresi yang kita perkirakan itu adalah yang di atasnya, nih, Y cap sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Yang dimaksud residual adalah selisih antara Y cap dengan Y yang sesungguhnya. Ini adalah residual. Ini residual.
Error itu adalah perbedaan atau selisih antara nilai yang sesungguhnya, yaitu masing-masing plot ini, dengan nilai yang kita prediksi. Gitu ya, itu disebut sebagai error. Nah, mudah-mudahan paham ya perbedaannya ya. Oke, kalau belum paham nanti boleh ditanyakan lagi. Oke, nah, bagaimana metodenya untuk kita menemukan nilai dari B0 dan B1? B0 dan B1 yang akan kita gunakan untuk mengestimasi nilai dari beta 0 dan beta 1 yang sesungguhnya. Kalau kalian melihat ya, kalau kalian melihat dari sini ya, kalian melihat dari sini ya, kalian melihat dari sini. Sebenarnya kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung secara random ya. Oke, asumsikan seperti ini teman-teman semuanya. Katakanlah kalian tidak melihat garis ini ya, kalian tidak melihat dua garis biru ini ya. Saya hanya akan memberikan tabel ini kepada kalian ya. Saya akan memberikan tabel ini kepada kalian ya. Kemudian kalian akan melakukan plotting ya. Plottingnya seperti ini ya, plottingnya seperti ini, betul ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat garis regresinya, garis regresi linearnya. Nah, apa yang akan kalian lakukan ya? Yang pertama, kalian mungkin akan menggambar garis regresi secara random atau intuitif, gitu ya. Jadi misalnya kita tarik garis ke sini, gitu ya, bebas, misalnya ke sini, gitu ya, ke sini. Nah, kemudian dari garis tersebut, ya, dari garis tersebut kita hitung least square. Ya, kita hitung apa? Kita hitung selisih antara nilai yang sebenarnya, ya, nilai yang plot tersebut dengan garis yang sudah kita gambar tadi, gitu ya. Nah, kemudian itu kita lakukan untuk semua plotnya, semua plot titiknya. Nah, kemudian kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya, ya, kalau jumlahnya sudah sama dengan 0, berarti garis regresi kita sudah tepat. Ya, tapi jika belum 0, nah kita kan akan mencoba mengurangi. Jadi misalnya selisihnya masih banyak secara total, ya, secara total. Jumlahnya masih banyak. Nah, kita akan geser garisnya, ya, mengikuti kalau tadi terlalu miring ke atas, nah kita turunkan ke bawah, gitu ya, garisnya kita turunkan ke bawah. Nah, pada saat kita turunkan ke bawah, kita hitung lagi. Ya, di iterasi kedua kita hitung lagi berapa nih sum of square-nya, gitu ya, selisihnya berapa. Nah, makin mengecil, tapi belum 0. Nah, kita geser lagi, ke bawah lagi, gitu ya. Nah, akhirnya mungkin kita menemukan ini y cap ini, ya, di mana y cap ini adalah prediksi yang terbaik kita, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai metode least square. Jadi mencari nilai dari sum of square errornya yang terkecil. Ya, karena ini tadi kan error ya, selisih antara nilai yang sesungguhnya ini ya, masing-masing plot terhadap garis yang kita buat. Nah, kita akan meminimalkan itu, ya, sehingga kita sebutnya sebagai metode least square, ya. Nah, jadi dalam metode least square ini ya, kalau secara matematis seperti ini, ya, kalau secara prakteknya tadi yang sudah saya tunjukkan, ya, jadi kita menghitung selisih, ya, selisih. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa harus square? Kenapa harus kuadrat? Gitu ya. Kenapa harus jumlah errornya kita kuadratkan? Ya, kenapa harus dalam kuadrat? Nah, coba dilihat di sini. Ada titik, ya, ada titik yang di bawah garis, betul ya? Ada titik yang di atas garis. Nah, kalau kita menggunakan selisih, nilai titiknya dikurangi garis, berarti ini nilainya harus negatif, betul ya? Nah, kemudian yang atas kita kurangi nilainya nanti positif, betul ya? Kalau kita jumlahkan secara biasa, ya, bisa jadi itu nanti hasilnya 0, padahal garis kita masih salah, betul ya? Nah, sehingga untuk mengurangi dampak dari yang negatif dan yang positif, kita kuadratkan semuanya, ya. Nah, kita kuadratkan. Dengan kita mengkuadratkan tersebut, kita akhirnya mencari mana yang selisihnya terkecil, gitu ya. Yang jarak antara titik yang sesungguhnya dengan yang kita prediksi
sekecil mungkin, ya. Mungkin tidak nol, ya, karena kita sudah mengkuadratkan, jadi selisihnya tidak nol, tapi lebih kecil, yang paling kecil, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai metode least square, ya, metode least square yang kita hitung dari sum of square error-nya, Oke. Nah, ini misalnya contohnya, kalau secara matematis, ya, secara matematis seperti ini kita menyebutnya, kita memiliki nilai x dan y, ya, sebanyak n, gitu ya. Kemudian nilai least square-nya yang tadi sudah kita dari hasil menggambar garisnya, kita estimasi B0 dan B1, gitu ya. Nah, ini dihitung dengan cara seperti ini, ya, selisih, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita selisihkan antara nilai yang ada dibagi dengan berapa sih yang rata-rata di antara semua data tersebut, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan di sini kalau kalian tidak paham dengan metode matematikanya, tadi sudah saya sampaikan cara yang secara praktisnya. Nah, kemudian dalam regresi linear ini kita harus menguji hipotesisnya. Kalau tadi di awal kita memiliki beberapa hipotesis, betul ya? Kita mengasumsikan bahwa variabel y dan variabel x saling berhubungan, ya, dan hubungannya adalah linear, gitu ya. Dan tidak ada pengaruh dari variabel lain di luar itu, atau ketika ada hubungan dari pengaruh dari variabel yang lain, itu kita akumulasikan dalam bentuk error, ya, dalam bentuk random error. Nah, untuk melakukan uji terhadap parameter beta 0, ya, beta 0, atau kalau di sini kebetulan contohnya alfa, ya sama saja sebenarnya, alfa atau intinya yang di depan, ya, konstantanya, ya. Nah, terhadap variabel intercept, ya, kita membuat hipotesis nolnya adalah interceptnya sama dengan C, ya, nilai C tertentu. Nah, kalau untuk hipotesis alternatifnya, ya, H1-nya adalah tidak sama dengan nilai C atau nilai konstanta tertentu, ya. Nah, dengan menggunakan statistik uji seperti ini, T0, ya, T0 ini adalah distribusi dari student T, ya, student T dengan derajat bebas jumlah variabel, jumlah data dikurangi 2, ya. Nah, dapat kita hitung seperti ini, dari B0 dikurangi C dibagi dengan standar error atau simpangan baku, ya, standar error dari nilai dari B0-nya, ya, yang masing-masing bisa kita peroleh dengan cara 1/n ditambah nilai kuadrat dari rata-ratanya dibagi dengan jumlah dari seluruh datanya kita kuadratkan, di mana S kuadrat ini adalah penduga dari sigma kuadrat. Nah, kalian tidak perlu bingung kenapa ada S kuadrat, kenapa ada sigma kuadrat, ya. S kuadrat ini adalah untuk, ya, S kuadrat adalah untuk nilai dari prediksi kita atau y cap, sedangkan sigma kuadrat adalah untuk nilai dari y yang sesungguhnya, ya, nilai yang sesungguhnya. Jadi memang betul bahwa karena nilai y kita prediksi ini adalah prediksi atau dugaan kita untuk nilai y yang sesungguhnya, maka semua statistiknya juga merupakan penduga untuk y yang sesungguhnya. Nah, kalau kalian mungkin masih belum paham di sini, nanti kita akan perdalam lagi dalam latihan, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa asumsi. Ya, asumsi apa yang kita gunakan dalam regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu variabelnya terukur tanpa kesalahan atau reliable. Ya, ini adalah asumsi. Dalam kenyataannya mungkin ada kesalahan. Jadi katakanlah misalnya kalau kita memiliki luas bangunannya tadi itu 100 meter persegi, ya, harganya adalah 500 juta, ya, kita asumsikan bahwa 100 meter persegi tadi memang betul pada saat mengukur, gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan pada saat mengukur, ya. Jadi kesalahan itu di luar dari asumsi kita. Jadi kita asumsikan sudah diukur dengan betul, gitu ya. Nah, kemudian
independen variabelnya atau variabel responnya, contohnya tadi adalah harga rumahnya, ini adalah variabel yang bersifat acak, gitu ya, variabel yang bersifat acak. Gitu ya. Nah, kemudian nilai dari variabel independennya atau variabel independennya, misalnya tadi adalah nilai luas bangunannya, ini bersifat tetap, gitu ya, bersifat tetap. Artinya apa? Artinya sudah diketahui, ya, sudah diketahui. Nah, kemudian yang keempat adalah ya tadi sudah saya sampaikan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Jadi kalau ada kenaikan harga, kenaikan luas bangunan ya akan secara linier sama dengan kenaikan dari harga rumahnya. Itu asumsi yang keempat. Asumsi yang kelima adalah variansnya sama, gitu, homoskedastis, ya, homoskedastis. Di mana ekspektasi untuk error yang I dan J ya itu sama dengan sigma kuadrat untuk I sama dengan J. Jadi variannya sama, gitu, variannya sama, ya. Nah, kemudian juga kita mengasumsikan bahwa tidak ada autokorelasi, ya, tidak ada autokorelasi antar variabel, ya, tidak ada autokorelasi. Kemudian yang ketujuh adalah kita asumsikan bahwa epsilon I atau error I merupakan variabel acak yang terdistribusi secara random dan identik dan mengikuti distribusi normal, ya, dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat, gitu ya. Atau kalau kalian sering belajar, kita sering menulisnya seperti ini, ya. Ya. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah, nah tadi sudah saya contohkan ya. Maknanya apa? Error ini bukan sesuatu yang bersifat buatan, ya. Artinya dia tersebar secara normal, ya, terdistribusi secara normal, gitu ya. Jadi tidak ada pola-pola tertentu, gitu ya, yang menyebar secara tidak normal. Misalnya ada bandar, gitu ya, bandar rumah yang membuat harganya tidak mengikuti pola tertentu, misalnya. Jadi kita mengasumsikan bahwa error tadi itu bersifat random atau acak dan terdistribusi secara normal, gitu ya. Dengan rata-ratanya adalah 0. Artinya apa? Artinya adalah ketika selisihnya ini rata-rata saja ya, bukan rata-rata kuadrat. Selisih ini kalau misalnya kita jumlahkan ya sama dengan 0. Ya, jadi yang jumlah yang di bawah garis dengan jumlah yang di atas garis itu saling menghilangkan, gitu ya. Jadi rata-ratanya sama dengan 0, gitu ya. Oke, dan variannya sigma kuadrat. Nah, ini sudah kita ketahui. Nah, kalau di dalam R ya, regresi linear sederhana, sering kita menggunakan sintak LM ya, LM dengan formula seperti ini. Nah, nanti kita akan lakukan praktek ya. Oke. Sampai di sini untuk regresi linear sederhana. Nah, berikutnya adalah analisis korelasi ya. Kalau tadi kita belajar mengenai regresi linear ya, yang mengasumsikan hubungan secara linear antara dua variabel. Nah, kalau analisis korelasi, kita mencoba untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Seberapa erat atau seberapa kuat hubungannya. Ya, kalau tadi kita hanya mencari hubungannya. Nah, sekarang kita mengukur berapa kuat hubungannya antara dua variabel dengan menggunakan sebuah nilai, yaitu disebut sebagai koefisien korelasi. Ya. Nah, koefisien korelasi ya, ini yang kita sebut sebagai R. Ya. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan nilai dari B1-nya dikalikan dengan akar ya, akar dari S X terhadap X dan S dari Y terhadap Y. Di mana S dari X terhadap X itu adalah penjumlahan dari selisih masing-masing data dengan rata-ratanya. Nah, ini mudah ya. Jadi masing-masing datanya kita kurangkan dengan rata-ratanya kita kuadratkan ya. Nah,
Ini mirip seperti pada saat kita menghitung error, hanya saja ini terhadap rata-rata. Kemudian S dari Y terhadap Y, hal yang sama ya, dari nilai Y-nya, masing-masing nilai Y dikurangi dengan rata-rata dari nilai Y tersebut, kita kuadratkan. Ya, sum of square, jumlah dari kuadratnya. Kemudian jika S dari X terhadap Y, nah ini bisa kita hitung seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini seringkali misalnya hubungan dari jika B1-nya ini belum kita ketahui ya kan, karena B1 kan belum kita ketahui biasanya ya. Belum kita ketahui. Nah, kita bisa mengukurnya dari sini. Ya. Kalau misalnya nilai X dan nilai Y-nya di sini sudah kita ketahui. Betul ya? Karena kan kita tadi sudah melakukan prediksi dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, hubungan linear yang sempurna itu jika nilai korelasinya mendekati 1 atau 1, yaitu yang sempurna ya, yaitu nilai 1. Misalnya kalau nilai dari R atau koefisien korelasinya itu antara 0,3 sampai 0,6 ya. Artinya kita cuma memiliki 2 korelasi positif. Gitu ya. Kita hanya memiliki 2 korelasi positif, yang satu itu secara relatif lebih kuat dibandingkan yang lain. Ya, misalnya tadi kita sudah mengetahui hubungan memperoleh hubungan antara luas bangunan dengan harga rumahnya. Gitu ya. Kemudian katakanlah kita sudah menghitung nilai korelasinya gitu ya. Kemudian kita memperoleh nilai R atau koefisien korelasinya itu adalah 0,6 gitu ya. Kemudian ada hubungan yang lain, misalnya tadi adalah kapasitas mesin dengan jarak tempuhnya. Gitu ya. Kapasitas mesin dengan jarak tempuhnya. Nah, pada saat kita sudah menghitung regresi linearnya, kemudian kita menghitung koefisien korelasinya, kita mendapati bahwa koefisien korelasinya hanya 0,3. Berarti hubungan antara luas tanah dengan luas bangunan dengan harga rumahnya lebih kuat dibandingkan hubungan antara kapasitas mesin dengan jarak tempuh, gitu ya. Nah, tapi perlu kita pahami juga bahwa kita hanya bisa mengartikan bahwa yang satu lebih kuat dibandingkan yang lain. Tapi seberapa kuat, nah itu tidak bisa kita simpulkan secara relatif. Artinya apa? Adalah salah jika kita berasumsi bahwa jika salah satu kondisi itu nilai R-nya 0,6, artinya adalah 2 kali lipat lebih kuat ya dibandingkan dengan R-nya 0,3. Nah, ini kita tidak bisa menyimpulkan itu. Ya, karena ini adalah hubungan yang berbeda. Ya, jadi kita hanya bisa menginterpretasikan bahwa salah satu hubungannya lebih kuat dibandingkan yang lain, tapi tidak bisa menginterpretasikan bahwa ini 2 kali lipat nih, gitu ya, 0,6 terhadap 0,3. Ya. Ini misalnya nih contohnya, ini adalah nilai X, gitu ya, nilai X, kemudian ini adalah nilai dari Y-nya. Gitu ya. Nah, kita sudah bisa menghitung nilai R-nya. Gitu ya. Kita sudah bisa menghitung nilai R-nya, koefisien korelasi sebesar 0,94 atau mendekati 1. Gitu ya. Artinya apa? Hubungan antara 2 variabel ini sangat kuat. Gitu ya. Ini sangat kuat. Ya, atau berkorelasi positif ya, sangat kuat. Nah, oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai koefisien korelasi, nah, ada sebuah parameter lain yang kita sebut sebagai R-square, ya, R-square. Nah, R-square ini adalah nilai persentase dari simpangan total yang bisa terjelaskan oleh hubungan secara linear oleh variabel independennya. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah mengukur berapa kuat hubungan antar variabel, gitu ya. Untuk menghitung nilai dari R-square,
dari R square ya, kita tinggal menghitung selisih antara nilai dari Y yang kita prediksi dengan nilai Y rata-rata ya, dibagi dengan nilai Y yang sebenarnya dikurangi dengan nilai dari Y rata-ratanya. Kita kuadratkan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai korelasi sampel square gitu ya. Dan memang nilainya antara 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi kita sudah melakukan penghitungan untuk analisis korelasinya gitu ya. Nah, kita bisa menghitung dari berapa sih residual ya, berapa sih residual atau mungkin error juga ya, berapa dari residual yang nilainya ini awalnya tidak kita ketahui ya. Residual kan nilai tidak kita ketahui ya, karena coba teman-teman saya ulang lagi, apa beda antara error dan residual? Kalau error tadi itu adalah perbedaan antara nilai yang kita prediksi dengan nilai yang sesungguhnya ya, sedangkan residual adalah perbedaan antara atau selisih antara nilai dari regresi yang kita prediksi dengan nilai regresi yang sebenarnya, nilai regresinya ya. Nah, sehingga karena nilai regresi yang sebenarnya itu tidak ada yang tahu sebelum kita misalnya melakukan sensus gitu ya, atau seringkali hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, kita bisa mengestimasinya gitu ya, mengestimasinya dengan menggunakan estimasi untuk berapa sih variasinya gitu ya, variasi dari residual tersebut. Nah, kita bisa mengestimasinya. Kalau residual yang sesungguhnya nilainya adalah sigma kuadrat, maka kita bisa mengestimasinya sebagai sigma cap sigma cap kuadrat gitu ya, yang kita hitung dari errornya gitu ya, dari errornya. Jadi kalau kita menggunakan variasi dari residual ini, kita bisa menggunakannya untuk mengestimasi error yang sesungguhnya ya, error yang sesungguhnya dengan cara berapa tadi residualnya ya, kita kuadratkan, kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan 1 dibagi n min 2. Nah, sehingga kita sudah memperoleh residual kuadratnya. Ya. Nah, kemudian ketika misalnya kita sudah memiliki nilai dari persamaan dari regresinya ya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah dengan epsilon ya, yang ini tadi sudah kita hitung ya, kita bisa hitung caranya ya. Kemudian epsilonnya bisa kita perkirakan ya. Nah, kita bisa melakukan pengambilan kesimpulan ya, pengambilan kesimpulan atau melakukan inferensi. Nah, kalau teman-teman tadi menyimak ya, nilai ini sebenarnya tidak kita ketahui. Betul ya, karena ini adalah nilai dari populasi yang hanya kita ketahui setelah kita melakukan sensus atau hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Jadi karena kita sudah memiliki sampel gitu ya, kita mencoba melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampel kita, pengambilan kesimpulan yang disebut sebagai inferensi ya. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai dari estimasi dari beta 0-nya kan kita tadi sudah bisa menghitung ya. Nah, nilai beta 0 yang sesungguhnya karena tidak kita ketahui ya, nah kita bisa estimasi seperti ini. Ya, sedangkan nilai B1-nya itu kita peroleh dari koefisien korelasi dikalikan dengan standar deviasinya ya, atau simpangan baku dari Y dibagi dengan simpangan baku dari X. Nah, sampai sini nanti kalau ada yang ditanyakan boleh disampaikan. Oke. Nah, sedangkan ya ini adalah varians dari beta 1-nya. Nah, kita bisa hitung seperti ini. Dari selisih antara nilai X-nya dikurangi dengan nilai rata-rata X-nya, X kuadrat. X-nya kemudian kita kuadratkan, atau ini sum of square. Gitu ya. Nah, ini kita gunakan sebagai pembagi dari sigma kuadrat yang sudah kita ketahui.
Sedangkan untuk varians dari beta 0-nya, nah kita bisa hitung seperti ini, dari rata-rata kuadratnya dibagi dengan nilai dari data masing-masing dikurangi dengan nilai rata-ratanya kita kuadratkan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ya, kalau tadi kita sudah belajar mengenai konsepnya, nah setelah ini nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan penghitungannya dengan menggunakan R. Nah, setelah itu harapan saya adalah teman-teman bisa mengerjakan latihan ya, atau melakukan estimasi dari ketika kita sudah memperoleh data. Ini ada latihan 1 dan latihan 2 yang bisa kalian gunakan sebagai responsi untuk hari ini. Dan ini akan mudah dilakukan ketika kalian misalnya sudah mengimplementasikan pada R dengan yang cara yang nanti akan saya tunjukkan. Ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai regresi linear sederhana dan sudah belajar mengenai analisis korelasi. Ya, kita review lagi. Regresi linear sederhana kita ingin mencari hubungan antara dua variabel. Sedangkan korelasi kita akan mencari seberapa kuat hubungan tersebut. Ya, nah sekarang bagaimana kalau regresinya itu berganda, gitu ya? Jadi tidak hanya satu, regresinya ada berganda atau multiple. Nah, tadi sebenarnya sudah saya singgung, ya. Kalau dalam regresi linear sederhana, ya, itu variabel y-nya itu hanya tergantung pada satu variabel x, betul ya? Satu variabel y hanya tergantung dari satu variabel x. Bisa jadi satu variabel y tergantung dari beberapa variabel, x1, x2, x3. Lah, katakanlah misalnya begini. Harga rumah ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh luas bangunannya, tapi juga dipengaruhi oleh lokasi kotanya. Bisa juga ya. Nah, bisa juga dipengaruhi oleh variabel yang lain, misalnya daya beli. Berarti kita punya 3 variabel prediktor, atau kita punya 3 variabel independen, gitu ya, untuk memprediksi satu variabel dependen. Ya, kita memiliki satu variabel respon atau dependen y, tapi kita memiliki 3 variabel untuk prediktornya. Ya. Nah, ini misalnya contohnya nih, harga jual sebuah rumah, gitu ya, harga jual sebuah rumah. Ternyata dipengaruhi tidak hanya dari luas bangunannya, tapi misalnya lokasinya, gitu ya, terus kemudian fasilitas di dalam rumah tersebut, gitu ya. Jadi kalau luas bangunannya sama, ternyata fasilitasnya berbeda, harganya juga berbeda, gitu ya. Fasilitasnya misalnya berapa jumlah kamar tidur, berapa jumlah kamar mandi, gitu ya, kapan dibangunnya, gitu ya, dan beberapa faktor yang lain. Ya. Lalu misalnya ada contoh lain, misalnya tinggi seorang anak, gitu ya, tinggi seorang anak. Kalau tinggi seorang anak biasanya dipengaruhi oleh umur, ya, biasanya dipengaruhi oleh umur ya. Nah, padahal tidak selalu, ya. Kenyataannya tinggi seorang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tidak selalu anak yang umurnya sama tingginya juga sama, ada faktor yang lain. Ya, misalnya faktor dari tinggi ibunya. Kalau ibunya jangkung gitu ya, seperti orang Eropa, nah anaknya juga jangkung gitu ya. Tapi kalau ibunya semampai gitu ya, nah anaknya mungkin juga ya tidak bisa jangkung juga, misalnya seperti itu. Kemudian tinggi bapaknya gitu ya. Lalu asupan nutrisinya gitu ya, dan pengaruh lingkungan gitu ya. Pengaruh lingkungan misalnya dia sering olahraga berenang dan lain-lain gitu. Jadi tinggi badannya naik, dia sering olahraga gitu ya. Ada yang anaknya sukanya gabut gitu, jadi nggak kemana-mana, jadi memang tingginya segitu-segitu saja misalnya. Nah, ini ada contoh regresi linear berganda. Jadi kita mengasumsikan satu variabel dia dipengaruhi oleh variabel yang banyak, ya. Nah, ini gampang sekali. Jadi ketika misalnya kita memiliki variabel independen sebanyak k, ya, variabel independen sebanyak k, maka rata-ratanya kita asumsikan sudah diketahui dari regresi yang ada banyak tadi ya, yang y-nya sama dengan beta
0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 tambah beta 3x3 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga rata-ratanya juga akan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang banyak tersebut. Ya. Nah, lalu bagaimana kita memprediksi nilai dari y-nya atau variabel responnya? Ya. Bagaimana kita memprediksi dari harga rumah? Ya, harga rumah jika kita ketahui ternyata variabel prediktornya ada banyak, gitu ya. Ya berarti kita lakukan sampel, ya bisa melakukan sampel dari data-data tersebut. Nah ini kita lakukan estimasi, Nilai sesungguhnya berapa? Nah kita tidak tahu. Ya, nilai dari populasi kita tidak tahu, ya. Nah sehingga masing-masing variabel tadi, ya x1 misalnya x1-nya adalah luas bangunan, x2-nya adalah fasilitas, kemudian x3-nya adalah lokasi. Masing-masing tentu saja akan memiliki koefisien regresi masing-masing, ya. Beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3. Yang masing-masing tentu saja harus kita estimasi juga, ya, dari data sampel yang kita miliki dengan metode apa? Metode least square, ya sama yang seperti tadi ya, metode least square. Ya, jadi kita lakukan plotting gitu ya, kemudian kita hitung rata-ratanya, gitu ya, kemudian kita gambar garisnya. Nah, kemudian kita hitung selisihnya. Nah, kemudian kita perbaiki, kita geser, ya dengan metode least square. Ya. Ini misalnya contohnya, kalau misalnya k-nya sama dengan 1, ini berarti kan regresi linear sederhana, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya jumlahnya ada banyak? Nah, ini berarti kita sebutnya sebagai polinomial, gitu ya. Oke. Sehingga untuk menghitung nilai dari variabel responsnya atau variabel independennya, kita bisa memperoleh dari persamaan yang sekarang tidak lagi kita sebut sebagai sederhana, tapi disebut sebagai polinomial. Ya. Artinya apa? Polinomial ini bisa jadi, ya, kalau pada saat kita tadi menggambar, ya, kita menggambar hubungan antara x dan y, garisnya garis lurus, betul ya? Garisnya garis lurus, karena hanya dipengaruhi satu variabel. Nah, ketika garisnya dipengaruhi banyak variabel, garisnya mungkin nggak lurus lagi, ya, nggak lurus lagi, sehingga bentuknya polinomial, ya, karena garisnya nggak lurus lagi, ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang sekarang menjadi kita sebut sebagai regresi polinomial. Ya. Nah, lalu bagaimana nih cara menghitung koefisiennya? Ya, kalau tadi menghitung koefisien pada regresi linear sederhana mudah sekali, ya. Kita bisa menghitungnya dari sampel data yang kita miliki dengan metode least square. Nah, untuk menghitung koefisien dari regresi linear yang berganda ini, ya, ini sebenarnya sama, yaitu dengan kita menggunakan metode least square yang tadi saya contohkan, ya, tapi dengan multiple variabel tadi, ya, dari data point. Ya. Nah, ini konsepnya dulu. Nanti teman-teman kita akan belajar langsung ke prakteknya, ya. Di mana nilai dari variabel respon yang kita amati itu adalah hasil dari pengaruh dari independent variabel sebanyak k. Gitu ya. Jadi harga rumah yang kita amati itu merupakan pengaruh dari sebanyak k variabel yang mempengaruhinya. Ya. Di mana untuk masing-masing observasinya, observasi ini artinya adalah data sampel yang kita peroleh, gitu ya. Harus kita asumsikan memenuhi persamaan. Nah, ini persamaannya ini ketutup ya harusnya ya. Oke, mungkin nanti akan saya perbaiki ini ya. Nah, oke, ini nanti akan saya kita mungkin lihat lebih enak di ini ya, di di contohnya ini ada yang terlewat. Oke, nah kita skip dulu. Nah, ini misalnya langsung aja ya. Nah, ini misalnya adalah nilai kita melakukan plotting ya, kita melakukan plotting antara nilai residual dengan fitted values. Masih ingat apa itu fitted values? Fitted artinya prediksi kita, ya. Nilai yang kita prediksi. Ini nilai prediksi kita, kemudian ini adalah nilai residual. Apa nilai residual? Nilai residual adalah selisih antara nilai yang fitted values atau nilai yang kita prediksi dengan nilai
regresi yang sebenarnya. Bukan nilai yang sebenarnya, tapi nilai regresi yang sebenarnya. Ya. Nah, kita bisa melihatnya seperti ini. Oke, nanti kita akan praktek. Ya, kita skip dulu nih. Kita akan praktek. Ya. Dari sini, ya, kalau di plot yang pertama tadi, itu menunjukkan bahwa nilai residual, ya, itu dibandingkan dengan nilai dari fitted values-nya atau nilai yang kita prediksi. Nah, kapan kita bisa mengevaluasi bahwa regresi yang kita bangun tadi itu adalah regresi yang valid atau mendekati betul, ya? Artinya residualnya harus memiliki rata-rata 0. Betul ya? Residualnya harus memiliki rata-rata 0. Artinya ketika misalnya tadi digambar gitu ya, garis antara nilai regresi yang kita gambar dengan garis regresi yang sesungguhnya, itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau kita rata-rata kan harusnya 0, gitu ya, berarti sudah tepat ya. Kalau rata-ratanya sudah 0, berarti residualnya sudah betul, gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini akan lebih mudah kalau kita langsung menggunakan contoh praktek di dalam R. Nah, oke. Jadi untuk saat ini mungkin saya skip dulu. Oke. Nah, secara konsep ada beberapa asumsi pada regresi linear berganda. Kalau tadi di regresi linear sederhana ada beberapa asumsi, nah di regresi linear berganda asumsinya juga mirip ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah model regresinya itu linear. Tentu saja ya. Jadi kita mengasumsikan hubungan antar variabel tadi linear ya. Kemudian nilai rata-rata dari error adalah 0. Nah, betul ya. Jadi memang tadi kita sudah menunjukkan bahwa kalau nilai rata-rata tidak 0, maka kita akan kesulitan untuk memprediksi dengan betul. Berarti ada pengaruh yang lain yang tidak kita ketahui. Ya, di sini kita harus mengasumsikan nilai rata-ratanya dari errornya adalah 0. Berarti nilai dari error tadi itu mengikuti distribusi normal ya, tersebar secara acak mengikuti distribusi normal ya. Kemudian ketika dia variabel errornya itu mengikuti distribusi normal, pastinya variansnya itu adalah konstan ya, atau tidak berubah. Lalu dua asumsi yang sebelumnya ada di regresi linear sederhana juga ada di regresi linear berganda, yaitu tidak ada autokorelasi ya pada error. Jadi error masing-masing error ya itu berlaku secara independen, tidak dipengaruhi oleh error yang lain. Ya, yang keempat. Yang kemudian yang kelima adalah tidak terjadi multikolinearitas ya pada variabel bebasnya. Artinya apa? Artinya adalah pada variabel bebasnya, misalnya tadi harga rumah adalah variabel responnya ya yang akan kita prediksi ya, sedangkan variabel bebasnya itu adalah, atau variabel independennya adalah luas bangunan ya, terus kemudian fasilitas rumah, kemudian lokasi rumah gitu ya. Antara fasilitas rumah dengan lokasi rumah harus tidak berhubungan ya. Betul ya? Harusnya seperti itu. Kalau ada hubungan antara variabel bebas, berarti tidak terpenuhi asumsi multikolinearitasnya, gitu ya. Dan autokorelasinya juga tidak terpenuhi, ya. Autokorelasi tidak terpenuhi. Nah, kemudian, ini sama, ini kaitannya dengan nomor 2 dan nomor 3, yaitu errornya berdistribusi normal. Di dalam R, regresi linear berganda juga bisa kita gunakan dengan sintak yang sama, sintak LM ya, hanya saja kita akan menambah jumlah variabel independennya. Jadi variabel independennya yang tadinya hanya 1, kita akan menambah sampai sebanyak jumlah variabel independen sebanyak yang kita ketahui. Nah, sampai di sini teori kita. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar untuk praktek ya. Jadi saya cukupkan dulu. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh